Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasul ba'dah. Masyaallah kana ma lam yasha' lam yakun la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan kita semua kenikmatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Dan selanjutnya itu yuk salat dengan salam kepada Nabi Allah akhirul anbiya yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pertama perkenalkan, nama saya Ridho Boni dengan NIM 22040114. Saya mahasiswa dari IAI Sumbar Pariaman. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas yang mana sejarah tentang pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak dosen Joni Indrawandi, MPD. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil judul Sejarah Pendidikan Islam Periode Mekah dan Madinah. Sejarah pendidikan Islam pada periode Mekah dan Madinah merupakan fase penting dalam perkembangan awal agama Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait periode ini. Periode Mekah. 1. Pendidikan awal oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW memulai misinya dengan menyampaikan wahyu Allah yang pertama kalinya kepadanya di Gua Hira pada usia 40 tahun. Beliau mulai mengajarkan Islam pada keluarga dan sahabat terdekatnya di Mekah. Yang kedua yaitu metode pengajaran. Pengajaran di periode Mekah lebih berfokus pada ajaran dalam Islam. Dasar Islam seperti keimanan kepada Allah, kehidupan akhirat, dan pentingnya akhlak yang baik. Nabi Muhammad mengajarkan nilai moral dan etika kepada para pengikutnya dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan kebersamaan. 3. Yaitunya perlawanan dan penganiayaan. Di Mekah, umat Islam atau umat Muslim menghadapi penganiayaan dari penguasa Quraisy yang tidak ingin agama baru ini disebar atau menyebar. Meskipun demikian, pengajaran Islam terus berlanjut secara bersembunyi di antara para pengikutnya. Dan selanjutnya itu periode Madinah. 1. Hijrah ke Madinah. Setelah perjanjian di Madinah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Di Madinah, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga menjadi dasar bagi negara Islam pertama. 2. Yaitunya pembentukan masyarakat Islam. Nabi Muhammad SAW berperan dalam membentuk masyarakat Islam di Madinah, termasuk menyusun konstitusi pertama, yaitunya Piagam Madinah. Pendidikan di Madinah meliputi aspek hukum Islam, administrasi negara, serta pengaturan kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. 3. Yaitunya pengajaran formal dan informal. Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan secara formal di masjid, tetapi juga memberikan pengajaran sehari-hari, yaitu dengan pendirian madrasah. Pada tahun kedua Hijriah, tahun 623 Masehi, Nabi Muhammad SAW mendirikan madrasah pertama di Madinah, yaitu Madrasah Al-Nabawi. Madrasah ini menjadi pusat utama pengajaran agama Islam dan hukum-hukumnya. Pendidikan formal di Madinah, pendidikan Islam berkembang menjadi lebih terstruktur dan formal. Nabi Muhammad SAW menjadi pengajar utama, mengajarkan kurban, hukum Islam atau fikih, sejarah, dan moralitas kepada para sahabatnya. Pengajaran komunitas. Pendidikan agama Islam tidak terbatas pada kelas formal, tetapi juga melalui terjadi interaksi sehari-hari antara Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mereka belajar dari contoh dan nasihat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Peran komunitas Muslim. Komunitas Muslim di Madinah juga berperan dalam mendidik anggotanya, yaitu saling mendukung dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. 3. Yaitu metode pengajaran, yaitu dengan cara interaktif dan praktis. Pengajaran pada periode ini cenderung interaktif dan praktis, di mana
pengajaran langsung diintegrasikan dengan kehidupan sehari-hari para sahabat. Dan juga dengan penekanan pada etika dan moralitas. Selain hukum-hukum formal, pendidikan Islam pada masa ini juga menekankan pentingnya etika, moralitas dan kepemimpinan yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, periode Mekah dan Madinah merupakan fondasi penting dalam sejarah pendidikan Islam, di mana prinsip-prinsip utama Islam diajarkan dan diterapkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.